Oke, sip. Sengaja slide-nya saya munculin satu-satu karena ada yang perlu saya edit. Jadi kadang-kadang ada typo dan saya edit pelan-pelan gitu ya. Jadi slide sudah bisa dilihat, sudah bisa diakses di LMS. Mana? Sama LMS ini. Lalu saya cek dulu seperti biasa. Link overleaf untuk siapa nih? Vanji, Fauzi, belum ada. Panji, link overleaf, tuliskan di sini ya. Salah. Kapan sih deadline-nya? Minggu keempat kan? 1, 2, 3. Oh, akhir minggu ini deadline-nya ya. Silakan dituliskan. Panji, halo. Kamu udah di situ atau coba online terus pergi? Ada namanya. Fauzi. Panji ada atau enggak nih? Enggak ada suaranya. Enggak ada berarti. Enggak kedengeran suara kamu. Panjinya ada Bu itu Bu. Tapi enggak ada suaranya. Kan saya pengen dengar suaranya. Mana Vanji? Kamu nggak bisa bersuara? Nggak masuk suaranya. Fauzi. Mana Fauzi? Terlihat online. Ini ada suaranya nggak Fauzi? Iya Bu. Ini mana link overleaf untuk tugas 1? Semuanya udah ngirim. Udah nulis di spreadsheet nih. Bentar ya Bu. Tinggal kelompok kalian aja yang belum tuliskan di situ supaya saya bisa cek ya. Kelompoknya siapa nih? Abu Rizal sama Akbar. Lebih cepat ya, dipercepat ini belum, masih sedikit banget yang ditulis di latex ini. Waktunya tinggal berapa hari lagi. Sementara banyak banget yang harus dibikin. Rumus, gambar, terus daftar pustaka. Ada nggak nih orangnya? Abu Rizal, ada. Bener kan Abu Rizal? Abu Rizal. Halo Abu Rizal. Gimana kabar tugas satunya? No comment, oke lah. Kelamaan saya nungguin responnya. Pastikan mengerjakannya dengan baik. Dan tugas-tugas ini bukanlah tugas yang iseng diberikan ke mahasiswa oleh tim dosen, bukan ya. Tapi memang ada kompetensi atau skill yang tim dosen sudah susun agar dapat dikuasai oleh mahasiswa. Gitu ya. Sip, oke. Batas pengumpulan 21 Oktober hari Jumat. Jadi tinggal berapa hari lagi tuh. Jadi yang masih banyak belum selesainya harus ngebut. Nggak akan ada waktu extend. Jadi kalau udah deadline ya udah. Saya termasuk yang nggak mau ngasih perpanjangan waktu. Sip, nanti setelah kalian menyelesaikan tugas 1, baru saya akan tambahkan artikel untuk tugas 2. Jadi di tugas 2 akan ada 2 artikel yang harus kalian analisis. Yang pertama artikel pada tugas 1,
Dan satu lagi artikel yang berasal dari TA mahasiswa. Saya sudah berjanji untuk ngasih ke kalian contoh-contoh yang bagus gitu ya. Belum. Saya masih coba cari-cari. Gitu. Lalu harus hati-hati, coba kalian perhatikan tugas 2, 3, 4, 5 ini deadline-nya deketan. Artinya sebenarnya apa sih yang diharapkan dari tim dosen dari tugas 2, 3, 4, 5 ini? Kalian perhatikan baik-baik ya. Ini tugas bisa dikerjakan secara bersamaan. Coba lihat di tugas 2 kalian melakukan identifikasi dan analisis tata tulis kan pada 2 artikel ilmiah. Mana saja komponen yang sesuai dengan standar tata tulis, terus berikan komentar kalian hasil analisisnya seperti apa. Nah, ini bisa menggunakan, saya sedikit jelaskan tugas 2 ya. Saya sudah jelaskan waktu, sebentar, salah. Saya sudah jelaskan waktu awal kuliah, cuman karena terlalu banyak yang saya jelaskan saat itu, rasanya kok kalian kayaknya bakal nggak ingat. Karena biasanya mahasiswa lepas di sini tuh. Karena tugas 2, 3, 4, 5 tuh deadline-nya deketan, cuma sisi 1 minggu, terus mereka ngerjainnya di situ, di saat itu, padahal salah itu. Nah, kalian akan gagal di situ. Di tugas 2, kalian akan melakukan analisis 2 buah artikel. Sebentar saya cek dulu. Yang kelihatan di layar kalian apa? Excel bukan? Iya Bu, Excel. Ya, Bu. Benar ya, Excel, thank you. Nah, di tugas 2, saya ulang lagi singkat, di tugas 2, kalian identifikasi dan analisis komponen tata tulis pada 2 buah artikel. Nah, kalian bisa menggunakan standar yang ada di RPS. Lihat di RPS, lihat ya, ada keterangan bahwa ini digunakan untuk tugas 2 dan 3. Kalian gunakan semua komponen-komponen ini untuk memberikan penilaian dan hasil analisis terhadap 2 buah artikel ilmiah tersebut. Gitu ya. Nah, bikin di sini. Gitu. Tuliskan gitu. Oke, ini banyak banget komponennya. Itulah mengapa tugas 2 itu panjang waktunya. Gitu ya. Dan ini kan cuma analisis ya di tugas 2 ya, 2 buah artikel. Di tugas 3 kalian harus membuat draft. Nah, lihat draft artikel pendek. Bikin artikel sesuai standar tata tulis. Gitu. Jadi tugas 2 dan tugas 3 bisa dilakukan barengan. Tugas 4 juga bisa dilakukan barengan. Kalau tugas 3 adalah draft, tugas 4 itu artikel pendeknya yang udah jadi. Lihat, deadline-nya nih ya, deketan ya. Kalian harus bisa manage waktunya. Kerjakan semuanya mulai dari sekarang. Jadi 3 buah tugas ini bisa dilakukan barengan. Atau kalau tugas 5, bisa kalau bikin slide kan, bikin slide bisa belakangan kan. Tapi tugas 2, 3, 4 ini dilakukan barengan. Jadi sambil kalian menganalisis 2 buah artikel ilmiah di tugas 2, kalian bisa juga sekalian mengerjakan tugas 3 dan 4. Hati-hati ya di sini. Untuk menganalisis, sekali lagi, saya tekankan untuk menganalisis tata tulis pada 2 buah artikel ilmiah, gunakan komponen daftar standar tatul yang ada di RPS, di sheet ini, daftar standar tatul. Ada ini nih. Gunakan ini. Ada nggak yang kayak gini? Oke atau enggak? Berikan analisis kalian di sini, gitu ya. Gitu. Kalau kalian mau menambahkan yang lain juga boleh nih. Nah, itu akan jadi poin lebih. Jadi ini benar-benar menganalisis. Tujuannya apa? Sebelum kalian bisa membuat artikel ilmiah yang sesuai dengan standar tata tulis ilmiah, maka kalian juga harus tahu dong, emang standar tata tulis ilmiah itu seperti apa. Nah, di sini nih. Kayak gini, gitu ya. Ini sangat bermanfaat untuk kepentingan kalian minimal dalam pembuatan proposal dan laporan TA. Itu minimal di situ. Gitu. Itu ya, lihat di sini ya. Pokoknya lihat-lihat RPS-nya lagi, silakan di-download, lihat di sini ada. Gitu. Terus
Oh, ini udah ya. Jadi saya sudah mulai untuk mengabarkan ke kalian untuk segera mengerjakan tugas 2. Selesaikan cepat tugas 1, nah segera beralih ke tugas 2. Ini tugasnya sebenarnya sederhana, santai, dan cenderung nggak susah. Tugas 2, 3, 4 -nya, tugas-tugas di mata kuliah tata tulis ilmu ini cenderung nggak susah sebenarnya. Kalian explore, kalian identifikasi, kalian analisis kayak gitu ya. Nggak ada ngitung, nggak ada ngafalin rumus, nggak ada. Gitu ya. Jadi seharusnya mahasiswa dapat menguasai dan menyelesaikan semua tugas dengan baik, gitu ya. Jadi buatlah tugas baik-baik. Gitu ya, itu sekilas tentang tugas. Saya ingetin lagi, jangan lupa, jangan sampai kelewat. Ya, begitu. Yuk, saya pengen tunjukin contoh. Kita masuk materi. Hari ini saya akan bahas sedikit tentang lampiran, matematika, bahasa, pengeditan, sama abstrak. Saya sempat ngomongin abstrak, ini ya, judul identitas penulis pengantar abstrak. Saya sempat ngomongin ini sebenarnya, judul pengantar abstrak, tapi kita akan bahas lebih detail lagi. Saya akan berikan contoh dulu sebentar. Saya akan berikan contoh cara penulisan lampiran yang baik ya. Saya punya artikel. Ini dia. Laporan. Yuk kalian perhatikan ini. Lihat. Di bagian lampiran ini. Kelihatan ya file PDF saya. Ini lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3. Lihat, di setiap lampiran, sebelum kalian memulai menuliskan berbagai macam lampiran yang ada pada dokumen kalian, pastikan kalian sediakan 1 halaman kosong yang tulisannya itu cuma lampiran. Itu doang. Baru berikutnya kalian tuliskan semua lampiran yang ada dan pastikan setiap lampiran ini ada nomornya dan judul lampiran. Ini lampiran tentang apa? Kayak gitu. Nggak boleh cuma nulisin lampiran doang, itu lampiran tok, terus semua yang kalian pengen lampirkan itu ditumplekin ke situ jadi satu gitu. Nggak ada pengelompokannya. Nah, itu jadi kacau balau. Kenapa lampiran kayak gitu ya? Sekarang pertanyaan saya, kenapa lampiran ini harus dikasih nomor? Ada yang tahu nggak? Kenapa lampiran harus dikasih nomor? Ada yang bisa nambah? Izin jawab, Bu. Mungkin Kenapa? agar mempermudah mencari lampiran yang dimaksud, yang dituju. Ya, coba saya kasih lihat ya. Nah, lihat nih, kenapa sih selain supaya mudah untuk mencari, tapi coba perhatikan di dokumen ini. Kenapa lampiran dikasih nomor? Jawaban berikutnya adalah supaya lampiran itu bisa di-refer, bisa dirujuk dalam dokumen. Jadi kita nggak boleh naruh suatu tulisan di bagian lampiran, terus kita kasih nomor, tapi kita nggak pernah merujuknya, nggak boleh. Jadi harus tetap kita rujuk. Ini dapat dilihat pada lampiran sekian, ini dapat dilihat pada lampiran sekian, seperti ini. Jadi dia harus dirujuk di badan dokumen. Sama seperti gambar, tabel, itu harus dirujuk dalam badan dokumen. Contoh ya, ini kan lampiran. Tuh lihat, semua lampiran harus dirujuk dalam badan dokumen. Nggak boleh cuma naruh doang di lampiran 7. Daftar siswa dapat dilihat, ini contoh dokumennya. Harus kayak gitu. Karena gini, taruhlah kalian bikin lampiran. Lampiran saya tadi udah banyak banget kan. Ada 10 lampiran. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Terus, oke lah orang tuh tahu, oh ini lampiran 1 sertifikat poster kegiatan. Terus kaitannya sama badan dokumen apa? Kan nggak kelihatan. Emang ini dipakai di mana sih?
si dokumentasi kegiatan, oke lah ada dokumentasi kegiatan. Tapi ini tuh kaitannya sama tulisan yang mana, sama bagian dokumen yang mana. Seperti itu. Gitu ya. Sama, untuk gambar, tabel juga harus di-refer pada artikel. Mana ya? Saya kasih contoh. Oh, ini cuma lampiran. Oh ya pokoknya gitu. Sama ya, lampiran, gambar, tabel, rumus, atau formula, semua harus dirujuk dalam artikel. Contoh di sini tuh contoh lampiran, dapat dilihat pada lampiran 7. Gambar juga gitu, dapat dilihat pada gambar 1. Tabel juga seperti itu, dapat dilihat pada tabel 1. Formula juga seperti itu. Gitu ya, sama aja. Jadi, pastikan ini nggak boleh kalian lupakan. Karena masih banyak mahasiswa yang melupakan itu dan tidak melakukannya di dokumen yang mereka buat. Mungkin pas bagian dosennya ngejelasin ini, nggak masuk atau tidur. Gitu ya. Jadi pastikan kalian tidak melupakannya. Itu yang penting. Jadi semua lampiran, formula itu harus dituliskan. Nah, apa yang saya berikan contoh tadi sebenarnya merangkum beberapa tulisan pada pada slide ini. Saya rangkum semuanya dalam contoh yang saya berikan. Lihat, ini ya. Lampiran dimasukkan dalam daftar isi. Tadi ada ya? Mana tadi? Lampiran. Lampiran dimasukkan dalam daftar isi. Lihat daftar isi mana? Ini daftar isi saya. Daftar isi kan? Ini daftar isi. Lihat, ada lampiran. Bab 1, 2, 3, 4. Terus ada lampirannya di sini. Gitu ya. Jadi lampiran dimasukkan dalam daftar isi, kemudian setiap lampiran diawali dengan pengantar singkat. Maksudnya pengantar singkat tuh kayak gimana, Bu? Kayak gini contohnya. Misal di bab 1 pendahuluan, lihat. Ini nggak ada contoh, ini bukan contoh yang bagus. Aduh, ini bukan contoh yang bagus. Pengantar singkat itu kayak gini nih. Selalu ada 1-2 kalimat yang menjelaskan lampiran itu apa. Berikan pengantar singkat untuk setiap lampiran. Gitu ya. Terus tabel dan gambar yang ada pada lampiran diberikan penjelasan. Kita nggak boleh sekedar naruh tabel dan gambar doang di lampiran, terus nggak dikasih nomor, nggak dikasih caption, nggak dikasih penjelasan, itu nggak boleh. Mentang-mentang lampiran ini bukan badan utama dari dokumen, terus kita taruh aja semua gambar, semua tabel di situ apa adanya, gitu nggak boleh ya. Tetap sama, tetap perlakuannya sama seperti cara meletakkan gambar tabel di badan dokumen utama. Tetap dikasih caption, tetap dikasih nomor, tetap dikasih penjelasan singkat. Itu tuh gambar apa? Itu tuh tabel isinya apa? Kayak gitu. Ya standar ya, make sense ya. Kemudian, nah ini biasanya yang mahasiswa sering bingung. Kita bisa menggunakan lampiran itu untuk berbagai keperluan sebagai berikut. Seperti misalnya kalian lihat di slide. Data-data pendukung, detail pengujian analisis yang terlalu banyak, ada terlalu banyak grafik, tabel, atau diagram, itu bisa kalian taruh di lampiran. Kemudian kalian pengen menampilkan kode program atau pseudocode yang dia akan memakan beberapa halaman, maka jangan taruh di badan utama dokumen. Screenshot GUI atau aplikasi jangan taruh di badan dokumen, karena itu nggak terlalu penting untuk diperlihatkan. Kenapa? Karena kita S1, ini kalian S1 kan, TA, ini bukan screenshot GUI aplikasi, ini bukan merupakan deliverable utama. Yang diharapkan dari lulusan S1 adalah usulan solusi atas problem yang diajukan di TA dan bagaimana solusi itu dibangun. Seperti apa membangun solusinya, seperti apa solusinya gitu ya. Terus administrasi CV pembimbing dari luar Universitas Telkom. Nah, ini beberapa hal yang bisa kalian taruh di lampiran. Gitu. Jadi pastikan yang di badan dokumen itu ya kira-kira maksimum 20 halaman lah. 20-an halaman, terus sisanya kalian taruh di lampiran. Untuk TA ya.
Beda lagi untuk tesis atau disertasi. Jadi 20-an dekat-dekat 30 itu masih wajar. Masih wajar. Sisanya taruh di lampiran gitu. Kalau kurang dari 10 Bu itu nggak wajar, nggak terlalu sedikit untuk laporan TA. Apa yang bisa dilihat dari laporan TA yang kurang dari 10 halaman? Gitu ya. Jadi ya oke lah 20-an masih wajar. Nah, pastikan kalian memperhatikan itu. Kalau laporan TA kalian terlalu singkat, bisa jadi karena satu, ada banyak detail yang penting yang tidak kalian sampaikan, itu nggak boleh. Gitu kan, dan ternyata detail yang penting itu krusial banget. Nah, itu kan jadi tidak tersampaikan. Gitu ya. Ini lampiran. Ada pertanyaan dulu atau komentar tentang lampiran? Udah segitu doang ngomongin lampiran, nggak usah banyak-banyak. Ada pertanyaan, komentar? Nggak ada ya. Saya kasih lihat. Contoh berikutnya. Tentang rumus atau persamaan matematika atau formula. Coba kalian lihat contoh yang di sini. Ini adalah contoh penulisan rumus matematika yang cukup baik nih. Nah, kalian bisa perhatikan di situ. Lihat. Ini adalah rumusnya. Ditulis ulang ya, pakai equation kalau di Word. Pakai latex juga bisa lebih rapi. Jangan dikopas, jangan kopas gambar. Formula itu nggak boleh. Sama sekali nggak boleh, kan kelihatan jelek banget. Kemudian lihat ada nomor rumus. Nah, perhatikan aturan penomoran rumus ini harus disesuaikan dengan panduan yang ada. Untuk TA, kayak gini. Kalau untuk artikel ilmiah, proceeding, atau jurnal internasional, kalian harus perhatikan lagi template-nya. Mereka minta kita nulis rumusnya kayak gimana. Kadang ada yang nulis, diminta itu cuma angka doang, nggak usah pakai tanda kurung. Kadang ada yang pakai formula berapa gitu. Jadi macam-macam. Gitu. Itu yang kedua. Jadi satu, rumus nggak boleh dikopas, harus dituliskan ulang kalau di Word pakai equation atau pakai fitur di latex. Kemudian harus pakai nomor. Kemudian harus disitasi di dalam paragraf. Mana sitasinya? Loh, ini kok nggak ada sitasinya? Nah, contoh sitasi ini. Persamaan 6. Nah, persamaan 6 di atas adalah gitu. Lihat. Harus disitasi ya. Itu 3. Berikutnya. Nah, berikan penjelasan atas persamaan yang kalian tuliskan. Sama sebenarnya kan? Sama kayak tabel, gambar. Nggak boleh cuma naruh doang sesuatu, terus kita biarkan dia. Nggak boleh. Kita naruh rumus di sini, kita kasih nomor, udah bagus kan? Terus kita juga citasi dalam paragraf berikutnya, berikan penjelasan. Itu tuh rumus apa? Dipakai untuk apa? Nah, berikan penjelasan untuk setiap variabelnya. Ini tuh apa? Gitu. Gitu ya. Jangan sampai lupa yang bagian ini. Beberapa mahasiswa masih lupa. Nggak ditulisin. Gitu. Ini contoh yang lumayan bagus nih. Meskipun kadang-kadang saya kelewat untuk ngecek citasinya. Ini harus dirujuk. Sebenarnya standar sih. Coba kalian bayangkan. Misalkan kalian naruh rumus, sekedar naruh, terus kalian bikin paragraf, terus rumus itu nggak pernah dirujuk sama sekali. Kan bingung kan? Kalian ngejelasin sesuatu tapi nggak pernah dirujuk. Nah, oh ini juga salah ini. Terusnya persamaan 6. Nggak salah ya. Terus kita nggak boleh ngomong persamaan 5 dapat ditulis sebagai berikut, itu nggak boleh. Ini salah nih, contohnya salah. Cukup kita bilang bahwa misalnya seperti ini. Kayak gini contohnya.
atau berdasarkan Bayesian inference dapat dilihat pada persamaan 5. Udah gitu doang. Nggak usah pakai kata berikut di bawah ini, nggak usah. Ketika kita sudah merujuk gambar tabel atau persamaan dengan kata dapat dilihat pada persamaan 5, dapat dilihat pada gambar 1, dapat dilihat pada tabel 1, itu udah cukup. Nggak usah pakai berikut atau di bawah ini, nggak usah. Gitu, itu coba dicamkan baik-baik yang kalimat saya yang terakhir, karena banyak mahasiswa masih salah. Gitu. Ini supaya lebih rapi. Gitu ya, ini contoh persamaan. Ini juga contoh penulisan persamaan. Nah, selanjutnya persamaan 8. Dirujuk kan persamaan 8, persamaan 9, persamaan 10, persamaan 11, 12, dan sebagainya. Ini adalah penjelasan untuk setiap persamaan tersebut. Gitu ya, ini yang seringkali dilupakan oleh mahasiswa. Nah, itu penjelasan tentang persamaan atau matematika. Menjelaskan semua yang ada di slide ini. Oke, makanya saya kasih langsung contoh. Terus, nah ini tadi ya. Tulis ulang formula matematika. Tadi ya, saya sudah jelaskan. Saya kasih contoh yang kalau misalnya di contoh yang kurang bagus. Saya kasih contoh yang kurang bagus, misal bentar, ini kok kelihatan di sini. Sebentar. Saya kasih contoh ya, kasih contoh ya yang kurang pas nulisnya. Nih, saya kasih lihat. Jangan saya. Oh, ya. Coba deh, ini kenapa saya kasih tanda silang bagian ini, rumus ini. Coba tuh, di sini nih. Nggak usah pakai tanda bagi, kan bisa pakai bentuk pecahan ya, pembilang penyebut. Taruh aja di bawahnya, dan itu ada kok di bagian equation-nya, Word, cara untuk melakukan itu lebih rapi jadinya. Tulis aja di bawahnya sini. Ini contoh yang kurang baik, dan sebagainya terus. Terus ini nggak ada nomornya nih, nggak ada nomor persamaan, nggak ada. Terus lihat di bawah ini, nggak boleh ngomong kayak gini. Kalau kalian bisa ngasih nomor, misalnya nomor 1 itu ya, kalian bisa langsung bilang bahwa nilai akurasi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 1. Udah itu langsung bilang kayak gitu. Persamaan 1-nya mau ganti halaman, itu nggak peduli kita. Nanti pembaca akan nyari di manakah persamaan 1 itu berada. Itu ya, ini contohnya. Terus, ini yang masih saya koreksi waktu itu. Itu tentang persamaan. Apalagi ya yang penting. Itu sih yang pertama, sering mahasiswa sering salah. Gitu. Yuk, ada komentar, pertanyaan tentang persamaan bisa difahami ya? Nah, coba siapa yang paham sampai bahasan sekarang? Tadi saya udah ngomongin lampiran, persamaan. Yang paham boleh acungkan tangan, raise hand. Sekalian saya ngecek siapa yang masih dengerin saya. Izin bertanya, Bu. Yuk, Bayu. Kan tadi Ibu bilang jangan menggunakan kalimat yang kayak pada gambar di bawah ini atau pada gambar berikut. Nah, kalau misalnya kalimatnya seperti ini, Bu, pada gambar, misalnya gambar 1, pada gambar 1 dapat dilihat bawah. Nah, itu seperti apa? Itu masih bisa tuh? Masih bisa, masih bisa. Nah, gitu, masih bisa. Nah, oke, thank you pertanyaannya. Makasih, Bayu. Yang jadi
yang jadi masalah adalah kadang-kadang atau sering kita itu kepikiran, oh iya ada gambar yang perlu ditambahkan lagi di tengah-tengah. Kan kita udah bikin penomoran gambar tuh, gambar 1, gambar 2 itu dokumen gitu ya. Terus tiba-tiba kita pengen nambahin gambar, itu di tengah-tengah itu kan mengacaukan nomor gambar kan. Sebenarnya kalian bisa pakai fitur kalau di Word itu cross reference. Ada yang udah pernah tahu cross reference-nya di Word? Saya coba ngecek. Ada yang tahu nggak cross reference? Belum pernah nyoba, Bu. Belum pernah nyoba. Nah, coba saya kasih lihat ini ya, dokumen saya. Kayak gini. Sehingga penomoran gambarnya itu bisa otomatis. View. Ini kan. Kalau kalian lihat, ini kan kayak ada highlight-nya ya di nomor ini. Jadi nomor ini itu nggak saya tulisin manual, tapi saya pakai yang namanya saya mau nambahin gambar misalnya di sini, entah sesuatu gambar lagi, sebentar ya, saya bikin kacau dulu. Ini kan udah ada gambar 1.1, udah ada gambar 1.2, ada gambar 1.3. Terus saya kepikir, oh saya perlu nambahin lagi gambar di sini, gitu. Mau nambah gambar yang baru, misalnya ya. Entah gambarnya apa, sesuatu, saya punya gambar nggak? Saya punya gambar, misal saya misalnya ini gambarnya saya kopas ke sini, terus saya kasih caption di bawahnya kan. Nah, kalian bisa insert caption, saya pilih gambar. Nah, ini lihat, si nomornya akan otomatis. Kok bisa buat 1.3? Karena saya sudah setting sebelumnya. Nanti cara settingnya nanti ya. Tapi whatever cara setting penomorannya, apapun itu, ini akan muncul otomatis di bawah ini. Terus ini saya kasih caption, ini contoh gambar yang disisipkan di tengah-tengah gambar yang sudah ada. Misalnya. Terus kalian pengen refer dia. Tapi coba lihat deh. Yang lain langsung berubah nomornya kan? Otomatis. Jangan kalian bikin captionnya itu si angkanya ini kalian tulis manual. Kalau kalian tulis manual nanti kalian harus ngasih penomoran lagi untuk semua gambar di dokumen itu. Jadi pakai fitur yang ada di Word insert caption. Ini penomorannya silahkan kalian nanti cari tahu bagaimana cara bisa membuat penomoran yang melibatkan nomor heading seperti ini. Saya dulu juga belajarnya waktu S1. Nah, belajar kayak ginian. Nah, ya berdarah-darah dulu belajar menguasai Word kayak gini. Tapi ya sekali bisa ya udah dipakai selamanya kan. Jadi itu bukan skill yang useless. Jadi sampai sekarang masih ingat, masih kepake terus sampai kapanpun. Terus cara merefernya gimana Bu? Cara merujuknya? Nah, gambar yang baru. Gambar, saya mau insert sesuatu ya. Insert pakai cross reference nomor gambar tadi kan ya, gambar label and number gambar 1.3. Nah lihat si tulisan gambar 1.3 itu ada highlightnya kan, menjelaskan tentang bla 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 bla. Kayak gitu. Lihat nih gambar 1.3 ada highlightnya, itu berarti memang otomatis. Kalau misalnya saya mau nambahin gambar lagi, berarti nomornya berubah kan, dan ini otomatis berubah juga. Terus si nomor ini juga akan berubah otomatis. Jadi saya tidak pernah menambahkannya manual. Pakai fitur otomatis yang ada di Word atau di LaTeX. Gitu ya. Itu ya. Ada pertanyaan? Ini sama juga mau gambar, tabel, persamaan, apapun lah yang butuh penomoran atau butuh caption, ya, pakai fitur insert caption sama cross reference di Word. Kalau pakai Word, itu ya. Contohnya kalau pakai Word kayak gini. Nanti kalau pas bikin daftar gambar juga ada langsung ini kan otomatis angka-angkanya, nomor-nomornya. Gitu.
Udah ya. Ada pertanyaan? Bisa ya? Harus dicoba memang. Harus dicoba. Ya, cara nyobanya pada saat kalian harus bikin dokumen proposal, harus bikin laporan TA. Nah, gunakan semua ini. Gitu. Itu ya, itu contoh. Jadi ini nggak manual tuh, otomatis. Sama juga untuk tabel. Tabel juga otomatis semuanya. Penomorannya lihatin ini. Ini kalau ada highlightnya gini berarti penomorannya otomatis. Ini akan sangat memudahkan hidup kalian. Lihat. Pada saat merujuk dalam paragraf juga enak. Gitu ya. Ada nomornya. Ketika nomor tabelnya berubah, ini juga ikut berubah otomatis. Sip, gitu ya. Itu tentang lampiran, penomoran, whatever lah banyak ya. Sampai di sini siapa yang sudah paham? Yang paham? Boleh angkat tangan. Sekalian saya ngecek ini masih di sini atau enggak. Raise hand. 1, Widi, udah paham. Talarik, Aksal Alif, Dafa, Raffi, Mirgi, Fauzi, Fanji. Apa kenapa disuruh angkat tangan itu? Bener ya, paham ya. Jangan sampai ada salah-salah lagi. Siapapun nanti pembimbing TA kalian, jangan sampai kalian melakukan kesalahan yang saya tunjukkan tadi, gitu ya. Itu tentang lampiran, kemudian tentang rumus. Saya kasih contoh lagi yang tentang rumus ya. Dari paper yang kalian buat. Di tugas 1. Itu tuh contoh paper-paper di situ tuh udah yang bagus-bagus di situ. Semua yang saya sampaikan sebenarnya kalian bisa langsung lihat contohnya di situ. Lihat ya rumusnya, cara mereka menuliskan rumusnya. Lihat nih rumus, lihat kan? Ini rumusnya ditulis bagus gitu. Kemudian ada nomornya. Terus rumus ini tuh pasti dirujuk di paragraf mana ya? Ngomongin. Oh, dia pakai as follows. Berikut ini pada seperti apa? Ini bukan contoh yang bagus sih. Kalau rumus memang, kalau persamaan, apa bedanya dia dengan gambar dan tabel? Kalau gambar dan tabel itu pasti dirujuk, nggak boleh enggak. Pasti dirujuk ke dalam paragraf. Cuma kalau ada yang persamaan kayak gini, rumus kayak gini, itu kadang ada semacam agak-agak fleksibel. Kadang mereka masih menuliskannya di bawah ini, berikut ini, gitu ya. Gitu. Tapi kadang ada juga yang strict gitu, yang agak ketat harus dirujuk dalam paragraf. Nah, tapi kalau tabel gambar itu pasti harus. Tabel gambar itu harus dirujuk dalam paragraf. Nah, itu sebabnya kalian perhatikan di sini. Ini kenapa rumus-rumus nggak dirujuk sih, Bu? Ya, berarti si papernya, publishernya ini agak merelaksasi bagian penulisan atau perujukan rumus gitu ya. Gitu, itu contohnya. Saya ngasih contoh ternyata nggak seperti yang saya harapkan. Oke, begitu ya. Saya tinggalkan bagian lampiran matematika. Yuk kita lanjut ke ini yang sering mahasiswa salah. Yuk saya kasih lihat contoh. Apa yang salah dari sini? Yang saya kasih lingkaran biru. Apa yang salah? Ada yang tahu? Ini juga salah. Yang ada 3 lingkaran biru di situ. Kenapa saya anggap salah itu? Nah, coba. Mana? Ini dia.
Yuk, yuk. Menurut kalian salah atau benar? Cara penulisannya doang. Nah, kenapa salah? Kenapa saya anggap salah? Simple loh, ini sepele banget. Maaf, jadi Oh, boleh. menjawabnya Apa? itu Oh, mungkin so- apa angka di belakang komanya itu kayaknya gak konsisten tuh, Mas. Yang satu duanya satu angka belakang koma, satu lagi dua angka di belakang koma, Mas. bisa, tapi ada yang lebih krusial dibanding itu dari itu. Kata lari, Ya Bu, mungkin apa kira-kira? pakai bold nggak sih Bu? Kayak persennya tuh, simbol persennya pakai bold. Itu opsional, nggak Opsional harus. sih. Nggak harus, opsional. Tapi ada yang fatal, Titiknya nggak sih krusial. Bu? Bukan pakai koma ya kalau di kita. Betul, harus pakai Nah, koma. itu. Kenapa harus pakai koma? Karena ini artikel bahasa Indonesia. Hati-hati ya. Ini banyak banget yang salah kayak gini, mahasiswa. Sepele, tapi fatal. Memang kadang keluaran dari eksperimen itu kan kalau program itu titik ya. Mana sih contohnya di sini? Oh, ini nggak ada koma-komanya. Dia main aman di sini. Oh, nggak ada. Mahasiswa sering salah di situ. Kenapa saya tekankan ya? Karena memang banyak banget yang salah. Saya kasih contoh yang lain ya. Bahkan ya karena saking seringnya terjadi, ya terus dosennya nggak ngingetin, ya udah. Gitu. Oh, mana ya? Kalau saya lagi rajin baca, saya kasih tahu itu salah. Tapi kalau saya lagi cepet-cepet, ini dia contoh. Salah kan ini? Di, di bagian eksperimen misalnya. Nah ini dia. Ini hasil eksperimen. Oh itu kan? Saking biasa terjadi, jadi mahasiswa itu nggak ngeh kalau itu salah. Hati-hati ya, karena ini artikel bahasa Indonesia harus pakai ya standarnya pakai koma kalau untuk tanda desimal. Kalau artikel bahasa Inggris ya pakai titik. Harus konsisten menggunakan gitu. Gitu ya. Jangan sampai salah lagi. Nah, ini dia. Jadi, perhatikan penggunaan koma dan titik untuk angka desimal. Ini harus diperhatikan. Gitu. Dah di situ ngomongnya nggak usah panjang lebar. Terus ini penjelasan untuk setiap formula udah tadi ya, udah saya bahas tadi, saya skip di sini. Kemudian ini cara menjelaskan formula matematika, boleh kayak gini juga, caranya bebas, tapi yang pasti harus ada penjelasan untuk formula. Terlebih lagi penjelasan untuk setiap variabel. Nah itu nggak boleh ditinggal. Kemudian bahasa, saya lanjut ke bahasa. Ini yang sering mahasiswa lupakan. Coba kalian perhatikan contoh berikut. Saya kasih lihat. Saya kasih lihat. Oh, udah saya kasih jawaban di sini. Lihat nih. Dalam satu paragraf ini hanya ada 2 kalimat. Perhatikan. Ini bukan untuk menjelek-jelekkan karya siapa, enggak. Ini kan masih dalam proses bimbingan. Jadi makanya ada banyak komentar saya berikan di dokumen itu untuk diperbaiki oleh mahasiswa. Kadang mahasiswa itu nggak nyadar kalau mereka melakukan kesalahan ini. Coba. Dalam satu paragraf ini cuma ada 2 kalimat. Kalimat pertama oke lah bisa difahami karena pendek. Meskipun ini salah harusnya ada tanda strip ini ya. Kedua di dulu. Kemudian kalimat kedua, ini yang saya kasih highlight kuning. Panjang banget. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris. Ini nggak boleh. Ya. Untuk dapat mendeteksi glaukoma, para dokter mata memerlukan citra fundus keadaan optik pada patologisnya terindikasi untuk kemudian dilakukan sebuah tes. Orang itu nggak bisa pakai satu nafas bacanya. Ini nggak boleh. Kalimatnya terlalu panjang. Saya kasih komentar gitu. Gitu ya.
Ini nggak boleh. Bahasa pertama kalimat nggak boleh terlalu panjang. Lebih baik gunakan kalimat pendek-pendek yang bermakna. Nah, contoh yang bagus gimana Bu? Saya kasih contoh, lihat yang bagus. Kalimatnya itu enak dibaca dan dapat difahami. Proposal. Yang proposal ya enak nih. Lihat kalimatnya. Coba di satu paragraf ini, kalau kalian perhatikan, satu paragraf ini, perhatikan di sini dulu ya. Paragraf 1, lihat. Kalimatnya pendek-pendek. Kalimat berhenti di sini, di sini, di sini. Nah, ada 4 kalimat di satu paragraf ini, terus koherensi atau keterhubungan antar kalimat juga enak. Terus kita juga bisa langsung nangkep maksud dari paragraf itu apa. Lihat ya, jadi kalimatnya pendek-pendek, terus saling terhubung satu sama lain. Nah, enak bacanya. Gitu juga nih, kalimatnya pendek-pendek, jangan panjang-panjang. Nah, kenapa sih mahasiswa sering salah ini juga kalimatnya panjang banget. Satu paragraf ini cuma 2 kalimat. Ini malah cuma 1 kalimat. Di sini juga 1 kalimat. Oh, panjang banget nih kalimatnya deh. Ini segini tuh 1 kalimat. Nah, ini sering terjadi loh, nggak cuma 1-2 kali. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Kalau kalian pengen tahu, ini tuh terjadi karena mahasiswa itu kan seringnya menuliskan kalimat lisan ke dalam tulisan. Kalau kita ngomong itu kan panjang ya, ngomong gini. Terus dituliskan langsung apa adanya. Sementara kalau bahasa tulisan, lihatin, akan menyusahkan kalau kalimatnya terlalu panjang. Karena orang baca pakai mata. Kalimat terlalu panjang, itu bikin orang jadi lepas fokus. Tadi ngomongin apa sih kata-kata sebelumnya? Itu. Kalian sudah dapat pelajaran mata kuliah bahasa Indonesia kan? Mata kuliah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kalian sudah belajar bagaimana cara menyusun kalimat. Nah, gunakan ilmu dari situ. Nah, dulu yang ikut kuliah bahasa Indonesia males-malesan, nah ini. Gitu ya. Nah, kemampuan untuk membuat kalimat yang baik, yang pendek-pendek tapi bermakna ini harus dilatih. Gitu ya. Ini contoh yang kurang baik. Nah, kalau saya boleh kasih tips, satu paragraf minimal terdiri atas 3 kalimat. Minimal. 1 kalimat utama, 1 atau 2 kalimat utama, sisanya adalah kalimat pendukung. Jadi dalam satu paragraf harus ada satu inti paragraf. Kan satu paragraf itu ngomongin apa sih topik di paragraf itu? Itu kalian pelajari di bahasa Indonesia lah ya. Gitu. Atau kalian sebenarnya coba perhatikan di novel-novel, atau kalian kok suka baca buku apa, itu perhatikan. Di satu paragraf itu pasti satu intinya satu. Satu inti paragraf yang bisa ditemukan di 1 atau 2 kalimat, sisanya kalimat-kalimat mendukung. Sama lah kalau kita bikin tulisan gitu ya. Harus hati-hati. Satu paragraf minimal terdiri atas 3 kalimat. Kalau kurang dari 3 kalimat itu nggak enak. Jadi ini aturannya begitu. Itu ya. Nggak boleh terlalu panjang. Terus gitu tentang bahasa. Nah, kemudian gunakan kata-kata yang standar yang ada di KBBI atau PUEBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, contoh yang benar itu ada analisis, bukan analisa. Lihatnya di mana sih Bu? Kalau pengen tahu, kalian bisa lihat di sini, KBBI, Kemdikbud. Lihat, contoh, apakah output ya, kalian sering menuliskan output kan? Nah, output itu bukanlah kata yang standar di bahasa Indonesia lihat ini. Jadi kalian nggak boleh menuliskan output tanpa dicetak miring. Dalam arti kepemimpinan bahasa Indonesia, semua istilah asing kan dicetak miring. Nah, ternyata output ini bukanlah merupakan kata dalam bahasa Indonesia. Maka nggak boleh kalian tuliskan output tanpa cetak miring. Jadi harus di italik ya. Contoh lain yang kalian sering salah, performansi. Lihat, kata performansi bukanlah merupakan istilah dalam bahasa Indonesia.
Yang ada itu adalah performa. Nah, performa ada, atau kalian mau pakai istilah kinerja. Gitu ya. Jadi harus hati. Performansi itu nggak ada kata performansi dalam bahasa Indonesia. Kan itu kan diterjemahkan dari performance ya. Ah, ternyata nggak ada dalam bahasa Indonesia. Harus hati-hati. Contoh lain, input. Nah, kalau input ada. Kalau output nggak ada. Kalau nggak mau pakai kata output, kalian bisa pakai kata keluaran. Itu ya. Harus hati-hati. Jadi dalam selain harus mampu menuliskan dalam bentuk paragraf yang baik, kalimat-kalimatnya harus tersusun dengan baik. Kalian harus memastikan istilah-istilah yang kalian gunakan dalam kata-kata penyusun paragraf itu harus sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia, ya tentu. Kalau bahasa Inggris beda lagi gitu ya. Kalau kalian nulis artikel dalam bahasa Inggris ya, maka output, performance itu ya menjadi istilah yang wajar dalam bahasa Inggris. Gitu kan? Gitu ya, ini sering salah mahasiswa. Analisa. Yang benar adalah analisis. Bukan analisa. Analisis. Analisa nggak baku. Jadi cek-cek ke web ini, KBBI, Kemdikbud, untuk menuliskan artikel dalam Indonesia. Jadi, kalau dipikir-pikir, kalau coba kita merenung, mata kuliah ini tuh mata kuliah santai. Kita belajar bagaimana cara menyusun dokumen yang baik, dokumen ilmiah. Tapi ilmu yang kalian dapatkan di mata kuliah ini bisa kalian pakai seumur hidup. Nanti kalian bekerja di kantoran misalnya ya. Kalian bikin laporan, bikin proposal. Pastinya dokumennya ilmiah kan. Bukan pakai bahasa gaul kan. Kalau kalian bikin dokumennya nggak rapi, nggak enak dilihat, ya meskipun isinya bagus, orang nggak mau baca. Bos kalian nanti, ya atasan kalian nggak mau baca. Nanti apaan sih ini nggak rapi. Gitu ya. Nah, itu sekilas tentang penggunaan bahasa. Jadi tetap gunakan bahasa yang formal. Contoh lain, contoh yang bagus ya. Contoh, ini enak nih. Nah, lihat. Ini tips yang saya dapatkan dari almarhum pembimbing tesis saya waktu S2. Selalu berikan pengantar di awal bab. Bab ini tuh ngapain? Apa sih yang dijelaskan di bab ini? Selalu lakukan seperti itu. Kadang-kadang, kalau kalian bikin dokumen, satu bab itu kan panjang kan? Daripada langsung masuk ke subsection seperti ini, orang kan pengen tahu duluan. Ini sebenarnya bab ini ngapain sih? Nah, kalian jelaskan di sini. Contohnya di bab 3 misalnya. Nah, di sini. Berikan pengantar. Ini enggak ada pengantarnya, harusnya ada pengantarnya di sini. Berikan pengantar. Ini tuh pada bab ini dipaparkan bla 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 gitu ya. Jadi enak gitu. Contoh mana tadi? Ini tadi. Contoh dokumen saya. Nah, bagian ini memaparkan tentang penelitian pada kakak, fokus riset, dan dosen. Gambar umum dari riset juga dipaparkan pada bagian ini. Kemudian di bab 2 juga sama. Bagian ini memaparkan tentang kayak gitu. Jadi berikan pengantar pada setiap bab. Jadi kalau boleh dibilang, bagian ini adalah semacam abstrak di bab itu. Abstrak itu kan ringkasan. Nah, orang jadi nanti kalau dia akan lihat, dia akan mau baca bab itu atau enggak dari abstrak ini. Contoh lain di sini. Nah, baru dijelasin ya 3.1, 3.2, 3, dan seterusnya. So, ya begitulah cara menuliskan dokumen. Berikutnya, saya kasih lihat contoh mana ya. Bentar ya, saya kasih lihat.
Ini dia. Cara menuliskan angka di dalam dokumen ini nggak kelihatan di sini. Sebentar. Ini dia. Kalian coba perhatikan ini. 7. Ini simple tapi banyak yang salah. Biasakan untuk menuliskan angka itu setelah angka, tapi kasih dalam tanda kurung kata yang mewakili angka tersebut. 7. Jadi jangan langsung ngomong 6. 7 doang. Ini 6 harusnya 6 ya, kenapa jadi 3 ya? 3 harusnya. Ini nggak konsisten. 6. Gitu. Tapi untuk angka mulai dari 10, 11 itu langsung tuliskan angkanya saja. Angka 10, angka 11 dan seterusnya. Tapi dari 1 sampai 9 sertakan nama bilangan. Gitu ya. Nah, ini ada di slide. Jadi lebih baik menuliskan kata yang mewakili bilangan itu. Jangan langsung menuliskan angkanya. Jadi ya, untuk 1 sampai 9. Itu aturannya begitu. Apalagi ya? Huruf kapital. Wah, ini sering salah mahasiswa. Saya kasih lihat. Kalian akan kaget ketika melihatnya, tapi ya itulah yang terjadi dan mahasiswa nggak sadar. Sebentar ya. Bulan 7. Ini lumayan bagus nih. Penulisan huruf kapital. Ya. Ini huruf kapital dituliskan begini. Ya. Ini contoh yang bagus. Itu. Ada yang salah lagi nggak ya? Mana ya? Oh, ini dia. Salah nih. Ini kelewat. Huruf kapital harusnya ya setelah titik ya. Awal kalimat harus huruf besar. Ini kelewat di sini. Terus ini harus dicetak italik untuk istilah-istilah asing. Kemudian rasanya ada yang salah di sini. Kok saya nggak nemu ya? Gitu. Itu penulisan huruf kapital harus hati-hati. Jadi yang ditulis tadi perhatikan kalau ada suatu nama entitas tuliskan dengan awal huruf kapital. Kira-kira ini sekejam berapa? 9:30. Kayaknya sekitar 20 menit lagi kuliah kita selesai. Jadi tenang ya. Saya juga nggak suka kuliah lama-lama. Saya pengen kalian lanjut ngerjain tugas. Kemudian di sini harus hati-hati. Yang benar adalah WordNet, kemudian Python-nya. Kalau nama entitas diawali dengan huruf besar. Tapi beda kalau misalnya nama disiplin ilmu, nah itu text mining itu tulisnya huruf kecil aja. Text mining, information retrieval, gitu. Bukan huruf besar. Gitu. Oh, ini juga sering salah mahasiswa. Penggunaan di paling sering di. Kalau dia sebagai kata depan atau sebagai imbuhan harus hati-hati nih. Mahasiswa sering salah loh ini. Kata depan maka dipisahkan dari kata yang mengikuti. Ini kan simpel ya, simpel banget. Kalian udah pelajari sejak SD, tapi entah kenapa pas kuliah kok jadi lupa gitu. Nah, di algoritma di sini dipisahkan, di bawah, di samping, di depan.
Kemudian kalau sebagai imbuhan, maka dia harus digabungkan dengan kata yang mengikutinya. Nah, gitu. Nah, khusus untuk kata yang jika kalian bergabungan kata yang dia bukan merupakan kata dalam bahasa Indonesia, pakai tanda dash, tanda hubung, strip. Contohnya seperti di submit untuk istilah asing. Kayak gitu aturannya. Saya kasih contoh yang salah ya. Ini siapa? Nah, ini dia. Kebentuk. Dibagi. Kan tuh liatin tuh. Banyak yang salah kan? Difaktorisasi. Harusnya kan gabung ya. Tuh. Di mapping. Oh, salah semua ini. Simple tapi ternyata ya masih banyak salah. Ini benar ya, didapatkan yang harus digabung ya. Di mapping kan harusnya ada dash-nya. Difaktorisasi harusnya sambung nih. Kemudian kebentuk harus ada spasinya. Ini juga harus ada spasinya. Dibagi harusnya kan gabung ya. Ini reshape harusnya ada dash-nya. Ya, banyak yang lain. Dia banyak banget salahnya. Terus ini setelah titik harusnya huruf kapital. Gitu ya. Ya, begitulah. Apalagi ya? Kata depan, imbuhan, singkatan, hindari penggunaan garis miring. Jangan gunakan akronim kecuali, jangan pakai singkatan kecuali sering digunakan dalam artikel. Jangan suka nyingkat-nyingkat gitu. Nah, cara penulisan singkatan juga mahasiswa banyak salah, saya kata ya. Nah, ini kebalik ini. Cara menuliskan singkatan. Harusnya yang di dalam tanda kurung itu adalah si akronimnya. MSA, misalnya di sini, untuk kasus ini. Bukan yang kepanjangannya. Salah makanya ini. Kepanjangannya itu tuliskan biasa, terus yang dikurung itu si MSA-nya, singkatannya. Untuk kemudian si MSA ini akan kita gunakan terus, kita panggil terus MSA bla bla bla, MSA bla bla bla. Sama ini juga salah. Harusnya yang di dalam tanda kurung adalah si MLP-nya, gitu ya. Bu, ini. bentar Bu, maaf Bu. Yuk. Kalau untuk yang tadi itu Bu, yang kayak MS tadi. Nah, itu kan yang di dalam kurung tuh singkatannya, akronimnya. Itu dicetak miring atau letter biasa aja? Yang cetak miring yang ini, kepanjangannya. Kalau yang singkatannya biasa. Baik, Bu. Biasa, nggak cetak miring. Ini simple tapi fatal ya. Nah, ini juga di mana penggunaan. Terus ada spasi nih, ayo. Ditransformasikan. Kayak pelajaran bahasa Indonesia dari SD, SMP, SMA lupa semua coba sudah kuliah. Gitu. Tapi ingat ini untuk kita jadikan bahan belajar ya, bukan untuk dicemooh, bukan ya. Ya untung ada yang berbuat salah seperti ini, jadi saya jadi bisa punya contoh untuk ditunjukkan ke kalian supaya kalian nggak salah lagi. Ya, si MSA sama LP dipakai lagi kan. Jangan sampai salah cara menuliskan kayak gini. Zaman saya S1, S2 dulu, bahkan sampai S3, ya tulisan-tulisan kayak gini masih juga diutak-atik sama pembimbing. Yang rapi nulisnya dan sebagainya. Gitu ya, itu penulisan. Terus jangan pakai garis miring. Kalau kayak gini, mendingan pakai kata atau saja. Gunakan kata atau. Simple kan, simple. Tapi ya, gitu. Jangan gunakan kata dan lain-lain. Gunakan kalimat yang lebih baik. Objek ada termasuk mobil dan sepeda. Nggak usah ini. Dan lain-lain. Nah, ini paragraf udah tadi ya, udah kita bahas ya. Paragraf tidak terlalu panjang, berisi satu topik. Udah kita bahas tadi. Paragraf kalimat. Ini yang sering banget mahasiswa salah. Nggak boleh pakai kata akan. Nggak usah pakai kata akan. Jadi prinsipnya adalah dalam dokumen itu, dokumen atau laporan TA itu kan sudah kalian kerjakan ya. Maka ya nggak mungkin akan ada kata akan. Akan itu kan future di masa depan. Nggak boleh pakai. Makanya dibilang nggak boleh pakai kata akan. Tense yang kita pakai adalah past dan present.
yang sudah kalau dalam bahasa Inggris kan pas sama presentnya kelihatan ya dalam tense. Kalau dalam bahasa Indonesia kan enggak. Nah, jadi intinya nggak boleh pakai kata akan. Kata akan itu kan berarti belum dikerjakan. Sementara laporan itu kan sudah dikerjakan. Yang dituliskan di dalam laporan kan sudah dikerjakan. Jadi kita nggak boleh pakai kata akan di situ. Langsung aja ngomong, didiskusikan di bawah, dipaparkan di bawah, diselesaikan dengan cara, bukan akan diselesaikan dengan cara, nggak usah kayak gitu. Nah, kalau Anda dalam bahasa Inggris, future tense itu biasanya untuk future work yang di bagian setelah, biasanya bareng sama conclusion. Kesimpulan kan conclusion, di situ biasanya kita sertakan future work. Nah, di situ boleh pakai shall, will, nah itu pakai tense, future tense itu ya. Itu dalam dokumen inti ya pakai tense-nya yang past atau present. Gitu. Itu ya. Nah, ini kelihatan kok mahasiswa banyak pakai kata akan nggak usah. Gitu ya. Simple tapi penting. Yuk lanjut, editing. Jadi pada dasarnya begini. Ketika kalian sudah bikin laporan, nah coba dicek lagi beberapa hal tentang isi, struktur, pemilihan kalimat atau kata. Jadi ya kita edit ulang gitu. Terus pastikan tidak menggunakan kalimat terlalu panjang gitu. Jadi jangan langsung nulis sekali udah gitu, tapi coba dilihat lagi untuk editing. Ada yang salah atau enggak, ada typo atau enggak. Typo tuh banyak banget. Jadi kalau saya boleh bilang, terlepas dari eksperimen di TA yang memang membutuhkan waktu lama bagi kalian untuk menyelesaikannya, pembuatan laporan pun juga demikian. Jadi kalau kalian mau ngikutin tipsnya, jangan kebut laporan setelah eksperimen semua selesai, tapi dicicil gitu, pelan-pelan. Kalau misalnya hasil eksperimennya udah, taruh di bab 4, tabelnya, gambarnya, berikan keterangan pendukung. Terus itu diimprove terus gitu. Jadi jangan ditaruh di belakang semua. Setelah eksperimen semua selesai baru kalian bikin laporan. Tapi dicicil gitu, dikit-dikit gitu ya. Itu editing. Nah, proofreading. Nah, proofread ini biasanya kita memeriksa beberapa hal yang bukan esensi dari tulisan. Pemenggalan kata, konsistensi simbol, nama, istilah, ejaan, tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan lain sebagainya. Kalau khusus dalam artikel bahasa Inggris, proofread ini biasanya digunakan juga untuk melihat grammarnya salah atau enggak, tense-nya salah atau enggak, kayak gitu. Cocok atau enggak kalimatnya. Nah, kalian bisa pakai namanya Grammarly. Ini ya Grammarly. Saya tunjukin di artikel berbahasa Inggris. Saya kasih contohnya. Ini di-proofread oleh dosen pengujinya. Ada banyak yang salah kalimatnya. Will be harusnya pakai was. Proofread. Tapi yang kalau pakai tools, mana ya toolsnya tadi? Mana Grammarly-nya? Saya kalau nggak keluar. View. Kok hilang Grammarly-nya saya? Saya mau nunjukin Grammarly. Nggak ada. Bisa pakai Grammarly. Nanti kalian cari ya. Fitur premiumnya 2 jutaan setahun. Itu lumayan untuk proofread. Ya lumayan lah. Proofread ini biasanya mahal. Kalau yang pakai expert itu bisa pakai ya jutaan. Artikel gitu ya. Kita minta di proofread oleh native speaker. Itu ada organisasinya sendiri sebenarnya.
Kalau mau yang pakai organisasi namanya Sri Bendi. Sri tulisannya SCRI BENDI, Sri Bendi itu tergantung jumlah halaman gitu. Tapi kalau misalnya kita punya kenalan nih yang bahasa Inggrisnya bagus, terus dia native speaker di negara mana atau lagi PhD, lagi ngambil S3 dan kita tahu bahasa Inggrisnya bagus, jadi ya bisa minta bantuan mereka untuk nge-proofread artikel bahasa Inggris kita. Ya biayanya jadi lebih murah kan. Gitu ya, proofread gitu. Kalau mau paraphrase misalnya Bu, pakai apa? Toolsnya bisa pakai Quillbot. Ini Quillbot nih. Quillbot. Ada pluginnya untuk Word. Jadi kita bisa, ini misalnya ya. Nah ini di paraphrase, coba jadi kalimat lain. Pakai Quillbot. Kita punya kalimat baru hasil paraphrase. Membantu paraphrase. Bahasa Inggris ini. Gitu. Bahasa Indonesia saya belum nemu. Nanti kalau kalian tahu boleh kasih tahu saya. Jadi ini beberapa tools yang bisa kalian gunakan untuk membantu dalam penulisan artikel ilmiah. Gitu. Tools untuk paraphrase, tool untuk proofread, macam-macam ya. Apalagi ya? Udah sih kayaknya. Proofread, pemenggalan kata, udah lah ya ini. Kalian harus hati-hati. Habis. Ada komentar? Pertanyaan? Ya, begitulah kuliah kita. Simple, tapi memang yang dipelajari krusial, kan? Ada komentar atau pertanyaan? Bisa difahami ya? Ini pertemuan kita keempat ya? Ini keempat. Saya sebenarnya mau jelasin satu lagi terakhir. Saya kasih contoh aja langsung. Tentang judul, identitas penulis, dan pengantar atau pengantar abstrak. Judul dan identitas penulis. Ini simple banget, tapi mahasiswa banyak juga yang salah. Saya ambil contoh dari artikel yang kalian pakai untuk tugas 1. Di sini. Coba lihat ya. Langsung ke sini. Coba lihat deh. Mana PDF-nya? Lihat PDF-nya ya. Lihat. Yang pasti nggak ada titel. STMT, Eskom, doktor, PhD, profesor, nggak ada. Nggak boleh nulisin titel di author ini. Nggak boleh. Harus ingat-ingat ya. Nanti di TA juga Dr. M. Ramawati nggak boleh. Nama aja langsung. Gitu ya. Dokter, PhD, profesor, nggak boleh. Tulis nama apa adanya. Gitu ya. Gelar atau titel itu biasanya digunakan kalau dalam suatu acara resmi, jadi narasumber kayak gitu. Itu untuk memperlihatkan kualifikasi atau kapabilitas dari pembicara itu. Tapi kalau dalam artikel nggak boleh ada titel, nggak boleh ada gelar. Tuliskan nama apa adanya. Terus gunakan, ini contoh yang nggak bagus. Saya kasih contoh ya. Ini dia. Ini kayaknya. Nah, lihat. Sebisa mungkin gunakan email institusi. Lihat ya. Biasanya nggak punya email institusi ini freelancer atau mahasiswa yang udah lulus. Kan nggak punya institusi ya. Nah, itu. Tapi gunakan selalu email institusi sebisa mungkin. Lalu tuliskan institusinya. Supaya orang tahu institusi dari yang bersangkutan. Nah, email ini pentingnya buat apa sih, Bu? Email ini digunakan untuk korespondensi. Misal kita baca paper ini nih, saya baca paper ini, terus saya tertarik, pengen tahu lebih lanjut, pengen diskusi lebih lanjut, nah saya bisa menghubungi penulis di email ini. Jadi sangat penting menuliskan email institusi. Ya, gitu ya, jangan, tadi nggak boleh pakai titel.
Nggak ada nama profesor di sini, gelar profesor nggak ada. Nah, email institusi, terus tuliskan institusinya dengan lengkap. Gitu. Ini contoh yang bagus. Gitu. Lalu judul, lihat judulnya. Judul yang baik, jangan mencantumkan kata pembangunan, gitu. Implementasi, nggak usah. Analisis, nggak usah. Langsung aja. Lihatin. Apa sih yang dibikin? Gitu. Implementasi dan analisis algoritma SVM untuk pengenalan orang. Nggak usah. Langsung aja pengenalan orang menggunakan metode EfficientNet. Langsung aja gitu. Nggak usah pakai implementasi dan analisis sistem pengenalan orang menggunakan EfficientNet. Nggak usah pakai implementasi, nggak usah pakai analisis, nggak usah pakai pembangunan, nggak usah. Kalian S1 langsung aja tuliskan apa yang kalian buat. Gini contohnya. Gitu ya. Lihat contoh-contoh di sini. Ini contoh judul yang baik. Lihat, nggak ada kata implementasi, nggak ada analisis, nggak ada development. Terus judulnya itu menarik minat orang. Itu yang penting. Kalau aku bikin judul menarik minat orang. Coba lihat, it's about time, analog clock reading in the world. Enak kan? Apaan sih ini? Harus jadi tertarik. Smart adapt, adaptive hierarchical representation learning for long-tailed object dictation. Ini ngomongin apa sih? Kan menarik judulnya. Jadi judulnya pastikan menarik. Terus kalimat jumlah kata dalam judul usahakan sekitar maksimum 10. Jangan terlalu, ada yang bilang 10 sampai 15 kata. Tapi jangan lebih banyak dari itu. Oke, biasanya saya pakai patokan yang aman itu maksimum 10 kata. Tanpa kata sambung ya, dan itu nggak dihitung. The artikel itu nggak dihitung. Jadi pertama, judulnya harus menarik. Kedua, jumlah kata dalam judul nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu panjang. Kemudian ketiga, lihat cara penulisan judul. Semuanya pakai huruf kapital kecuali kata depan, kata sambung in sama the bukan diawali huruf kapital. For juga bukan huruf kapital. Gitu, lihatin. N nggak pakai huruf kapital. Gitu, itu judul. Sip, gitu ya, itu merangkum isi dari slide ini. Jadi yang dari slide ini yang saya sampaikan tadi. Yang abstrak kita bahas minggu depan aja ya. Nah, kalau kalian mau lihat contoh-contoh judul tadi seperti yang ada di daftar artikel yang saya berikan, ada juga ini ada beberapa contoh judul di dalam slide. Selalu pastikan, kalau pesan dari saya, pastikan menggunakan rujukan yang kredibel, yang qualified gitu ya, supaya kalian mendapatkan contoh-contoh yang baik, contoh judul yang baik, contoh isi artikel yang baik. Emang ada Bu contoh yang baik? Banyak, karena banyak juga publisher yang kurang baik. Alhasil isi artikel di dalamnya pun kurang baik. Nah, kalau kalian menjadikan itu sebagai contoh kan, kasihan kalian kan, jadi ikutan salah gitu. Gitu ya. Nah, ini beberapa contoh yang baik. Kalian bisa lihat artikel-artikel di situ. Di situ si editornya, editor reviewernya luar biasa jeli, detail, memeriksa konten, kesalahan penulisan, berbagai aturan penulisan gitu. Gitu ya. Oke, itu dari saya untuk materi tertulis hari ini. Ada komentar atau pertanyaan? Nggak ada ya? Christopher. Belum di absen. Ini saya langsung screenshot daftar partisipan yang ada sekarang ya. Tadi beberapa menit yang lalu baru saya screenshot. Sip, aman Christopher. So, pesan dari saya. Ini, Bu, yuk. mau nanya. Yuk. Yang tentang tanda tangan tadi, gelar tadi itu,
di laporan atau proposal kan biasanya saya lihat ini di bagian tanda tangan itu ada gelarnya gitu. Itu benar Oh, atau iya, di situ ada. Sorry, agak misleading tadi saya. Di sini ada, di sini ada. Ini ya, lengkap di sini. Yang maksud saya nggak perlu ada gelar itu kalau kalian bikin paper, publikasi. Sip-sip, untung ditanyain ya. Thank you. Kayak publikasi kayak gini, nggak perlu. Paper publikasi ya. Jadi mau itu diterbitkan internasional ataupun jurnal atau artikel dalam bahasa Indonesia itu nggak perlu. Contoh saya kasih lihat. JTIK. Ini jurnal yang bagus. Sinta 2, arsip. Saya kasih lihat. Contoh ini. Saya random aja ya ini. Lihat, ini penulisnya nggak ada yang pakai titel. Ada nggak PDF-nya? Coba kita lihat PDF-nya ya. Lihat, nggak ada yang pakai titel. Ini. Nama langsung. Ini maksud saya, kenapa nggak boleh pakai titel. Tapi kalau dokumen TA, proposal, laporan, ada gelar. Karena itu dokumen akademik. Gitu ya. Thank you, udah ditanyain. Sorry. Saya agak mungkin membuat kalian bingung di sini. Terus lihat, ini emailnya, institusinya. Ini maksud saya, kenapa nggak usah pakai titel tuh yang di sini, kalau di artikel. Nah, kalau kalian mau bikin paper, kalau mau yang dalam bahasa Indonesia dan kualifikasinya bagus, nah ini ke jurnal ini bagus. Dia masuk Sinta 2. Sinta 2 kan ya tadi. Taunya dari mana sih, Bu? Kalau Indonesia itu bikin ranking untuk jurnal mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Yang paling bagus tentunya Sinta 1. Ini dia Sinta jeng mana sih? Ini ya. Sinta 2 terakreditasi peringkat 2 ini di sini. Angka-angka 2 di sini. Sinta 2 sampai 2024. Artinya kalau jurnal yang kalian tuju itu Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6, berarti peringkatnya saya nggak bilang buruk ya, tapi tidak lebih baik dibanding yang di Sinta 2. Nah, pastikan lihat-lihat dulu ini. Gitu. Terus kalau pengen tahu jurnal internasional peringkatnya, tadi peringkat di Indonesia ya, Sinta 2 sampai Sinta 6 itu yang berlaku di Indonesia. Kalau yang berlaku internasional itu saya kok lupa namanya. Gak ada pasti. International Journal of Computer Vision. Nah, ini peringkatnya itu bisa dilihat atau kualifikasinya bisa dilihat pertama dari H-indeksnya. Ini gede banget ini. Lihat dari sini. Angka ini. Ini ya, Q1 ini. Oh, itu yang paling pol. Jadi kalau di peringkat internasional itu ada Q1, Q2 sampai Q4. Paling bagus tentunya Q1. Dan pasti susah untuk masuk ke situ. Gitu. Nah, ini ada namanya indeks citasi 6,84 itu udah gede banget. Biasanya yang pokoknya ini udah gede banget, susah banget untuk masuk ke sini. Gitu ya. Jadi hati-hati kalau mau submit artikel nantinya kalau kalian TA. Gini, kalau kalian hasil TA kalian tuh bagus banget, terus kalian bisa bikin artikel yang bagus. Sayang kan kalau kalian submitnya itu ke jurnal yang kualifikasinya kurang baik. Kenapa? Kalau jurnal yang kualifikasinya kurang baik, maka jangkauan reader atau jangkauan pembacanya juga sempit kan? Nah, jurnal-jurnal yang bagus seperti ini, yang saya tunjukin ini, dia kan sangat bagus, maka jangkauan pembacanya itu juga sangat luas. Maka kemungkinan artikel kalian yang bagus tadi bisa dibaca, dipahami, atau bahkan dirujuk oleh berbagai orang di dunia kan jadi semakin besar kemungkinannya. Jadi
keuntungannya juga untuk kalian. Memang susah untuk masuk ke sini, tapi untuk masuk ke jurnal-jurnal yang kualifikasinya bagus, tapi ya keuntungannya akan selain kalian bisa memamerkan ide kalian di artikel yang kalian buat, ya kan jadi pamer kan, jadi ajang showcase. Orang lain juga punya kesempatan untuk ikut menikmati apa yang kalian buat, itu ya. Jadi kalau bisa bikin sesuatu yang bagus, maka susunlah ke dalam sebuah artikel yang bagus dan submit ke jurnal yang bagus, gitu ya. Oke, itu ocehan saya pagi ini. Semoga kalian bisa mendapatkan banyak insight, tips, trik. Kita akan kayak gitu nanti ya. Kalian boleh nanya apapun. Nah, terakhir dari saya, mulai kerjakan tugas 2. Selesaikan cepat-cepat tugas 1, terus mulai kerjakan tugas 2. Gitu. Terakhir sebelum saya tutup, ada komentar atau pertanyaan?